Ya kemarin itu sebelum almarhum pergi sempat ngasih barang ke Adila. Dijaga ya barangnya. Ayah pamit dulu ya. Topi yang Berupa kasih apa, topi ya. Iya, topi katanya Hadiah. ini hadiah buat kamu ya. Pemirsa Silet RCTI, 3 hari pasca kepergian Gary Iskak, kabut duka masih bergelayut di wajah sang istri, Richa Novisa. Suasana tahlilan hari ketiga yang digelar kemarin dihadiri keluarga dan tetangga, kerabat dan sahabat, termasuk Dini Aminarti dan Dimas Seto. Dan usai tahlilan, untuk pertama kalinya, Richa akhirnya mengungkapkan isi hatinya, mencoba tegar di tengah kesedihan mendalam. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan firasat sebelum Gary pergi, ketika sang suami tiba-tiba memberikan hadiah berupa topi kesayangannya kepada buah hati mereka. Mencoba untuk tegar aja sih. Insya Allah bisa. Firasat sih sebenarnya nggak ada ya, cuma mungkin lebih ke anak-anak aja. Terus kalau mau pergi tuh bilangnya ayah pamit dulu ya, kayak gitu-gitu sih. Terus ngasih barang buat anak-anak juga. Ya kemarin itu sebelum almarhum pergi sempat ngasih barang ke Adila. Dijaga ya barangnya, ayah pamit dulu ya. Topi yang Berupa kasih apa, topi ya. Iya, topi katanya Hadiah. ini hadiah buat kamu ya, dijaga baik-baik. Di akhir hayatnya Masya Allah selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya, karena 2 minggu lalu kalau sama istri beliau kan ketemu ya, pas kajian kalau sama almarhum kan pas kemarin kan nyampe seminggu sebetulnya ya kan, Sebelum kajian. sebelum kajian katanya. Richa pun mengenang Gary sebagai sosok family man sejati yang selalu menomorsatukan keluarga. Penuh canda, suka memberi kejutan, dan paling membekas adalah pelukan hangatnya yang selalu membuatnya merasa aman. Setelah 17 tahun menikah, hingga maut memisahkan mereka. Banyak, nggak ada yang paling banyaknya 17 tahun ya. Semuanya ada apa enggak. Almarhum itu family man ya udah pasti. Nomor satukan keluarga, penyayang, manis, kelihatannya kan kayak kekeh gitu, galak, penyayang banget, apalagi sama anak-anaknya, sama keluarga itu nomor satu. Yang paling berasa pelukannya sih, karena pelukannya itu hangat banget. Sampai maut memisahkan, itu aja jawabannya. Ia pun hingga kini masih merasa seperti mimpi, seolah almarhum masih ada. Untuk mengobati rindu, Richa kerap tidur memakai bantal milik Gary. Sementara anak-anak, mereka berebut mengenakan sweater kesayangan sang ayah. Bahkan kucing peliharaan Gary pun tampak kehilangan, sering mendatangi barang-barang peninggalannya. Mimpi sih enggak, tapi masih berasa ada di rumah, di sini, in everywhere. Aku masih merasa dia masih ada. Mengobati rindunya, ya tidur aja di bantal, tidur di bantalnya. Anak-anak juga pada pakai barang-barangnya itu sudah Kayak mulai sweater batik. ya tadi ya. Iya, Takia tuh seneng banget pakai. Sebenarnya kan udah dipakai sama kakaknya, diambil jadi rebutan. Enggak, aku mau pakai yang itu, sweaternya kesayangan almarhum. Jadi pakai terus sama dia. Kita punya kucing di rumah. Terus anakku yang pertama itu Dila dibawa barang almarhum. Nggak lama kita sampai rumah, itu kucing kita langsung nyamperin ke plastik isi baju almarhum, langsung dicium-cium, langsung digini-gini. Kenangan manis juga masih melekat, seperti momen dinner romantis saat ulang tahun Richa yang baru saja mereka rayakan, serta rencana liburan ke Bali bulan ini yang akhirnya batal terwujud. Sebenarnya pengen liburan sih tadinya sama anak-anak sama keluarga. Memang kita biasanya kalau memang ada rezekinya juga pengen liburan udah pasti. Mungkin makan malam kali ya, bareng-bareng ya. Oh yang berempat itu. Nah, itu pas ulang tahun aku kemarin bulan November.
Richa Novisa mengenang bagaimana dirinya tak pernah melarang Gary menekuni hobi bermotor karena ia tahu betul itu adalah passion yang membuat suaminya bahagia. Meski begitu, Richa tidak menyesal karena baginya Gary telah menjalani hidup sesuai dengan apa yang ia cintai. Kenangan semakin terasa pilu ketika teringat wawancara terakhir Gary sebelum meninggal, di mana ia sempat mengungkapkan rencana untuk melakukan perjalanan bermotor ke luar negeri dalam waktu dekat. Oh, zaman dulu sih udah pernah, tapi pas lagi emang di Estet, emang pas lagi di sana, di luar. Kalau sekarang mungkin baru mulai lagi. Sebenarnya sih kalau untuk passionnya dia nggak apa-apa, yang penting bisa diatur waktu sebaik mungkin. Karena kita sama-sama menghargai passion masing-masing. Kan suami istri kan harus begitu. Dietnya diet sehat, terus banyak yang emang tantangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini lagi melatih mental, fisik tuh nggak mudah ya. Tapi aku berusaha untuk yang oke, bismillah, mudah-mudahan aku bisa. Alhamdulillah ya, itu Masya Allah ya. Maksudnya kan kita bisa lihat sebegitu, kita nggak tahu amalan baik almarhum apa, sampai banyak banget orang yang sayang dan aku bersyukur banget. Selayaknya istri yang memang harus menemani gitu, karena memang mereka berdua saling menemani juga gitu kan, baik sakit baik senang gitu kan, dan ya saya menyaksikan itu semua gitu. Di tengah kabut duka atas kepergian Gary Iskak yang masih menyelimuti Richa Novisa, publik kini diguncang oleh kisah lain yang tak kalah heboh. Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret Inara Rusli kini bergulir semakin panas memasuki babak baru. Kemarin, Inara kembali melapor ke polisi. Namun kali ini ke Polda Metro Jaya dengan laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Insanul Fahmi. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan, dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Namun publik menduga laporan itu berkaitan dengan status pernikahan Insan yang disebut-sebut mengaku duda, sehingga diduga berhasil meyakinkan Inara untuk menerima rayuan menikah siri. Dugaan itu pun semakin menguat karena di akun Instagram Insan tidak terlihat jejak keluarga, baik istri maupun anak, melainkan hanya potret dirinya sendiri. Benarkah status duda yang diakui Fahmi hanyalah ilusi untuk menutupi kehidupan rumah tangganya? Lalu mengapa Inara juga diam 1000 bahasa tadi malam? Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ya. Jadi tadinya ngaku lajang, setelah ketahuan ngakunya sudah talak 2 kali. Gitu. Maka dia ingin mempertahankan dengan klien kami. Istri kenapa jadi korban? Kamu nggak riset Inara? Mau kamu bisa merasa tertipu Inara? Inara, katanya Sarla mau di homeschooling. Seperti apa tuh? Merasa tertipu karena seharusnya nggak diterima. Pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga benar Kak? Iya, teman kajian. Di
Di tengah badai isu rumah tangga yang menimpa dirinya, istri sah Insan, yakni Mawa, justru memilih fokus pada aksi sosial. Ia terlihat sibuk berbelanja sembako untuk disalurkan kepada korban banjir di Sumatera Utara. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana nasib Mawa sebagai istri sah setelah Inara mundur dari status istri siri Insan? Lantas, apakah ia akan tetap bertahan atau justru memilih bercerai? Selamat jalan buat Ibu yang sudah membantu kami, sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan. Karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini, dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik.